Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM sekaligus pengurus wilayah Umrio, guru-guru kita yang terhormat Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Haji Kanadi, Bapak Haji Sayuti, guru kita Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Suhendi, Bapak Ustadz Amto, dan seluruh para tokoh masyarakat, para sesepuh. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita setelah kemarin libur cukup lama ya. Dan terima kasih yang pertama saya ucapkan atas doa-doa yang dipanjatkan untuk mertua saya, orang tua saya. Terima kasih atas supportnya, semoga Allah balas dengan balasan yang lebih baik, lebih barokah. Yang kedua, alhamdulillah kita sudah menunaikan hari raya Idul Adha. Semoga puasa kita, kurban kita, sholat kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging kurban masih, Bu? Udah habis, Pak? Apa masih? Yang masih segera dihabiskan. Kalau nggak habis, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Jangan disimpan lama-lama sampai sebulan, 2 bulan, jangan. Karena semangat berkorban itu semangat untuk berbagi, bukan semangat untuk serakah, untuk pelit, bukan. Jadi yang masih di freezer, daging korban masih di freezer, nanti dikeluarin, masak, bagiin ke orang. Bu, jangan disimpan lama-lama, nggak barokah malah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad. Pada pertemuan malam hari ini kita masih pada babus subai. Babus subai yang mana setiap nasihat, setiap makalah isinya 7 nasihat, 7 nasihat. Dan saat ini kita masuk pada makalah yang ketiga dari babus subai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu. Qala Umar radhiyallahu anhu, man kasura dhahkuhu qallat haibatuhu, ila akhirih, dan seterusnya. Makalah yang ketiga, nasihat yang ketiga, Qala telah menyampaikan, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Nasihat Umar bin Khattab untuk kita semua. Yang pertama, man kasura dhahakuhu atau dhahkuhu qallat haibatuhu. Man, siapa saja, mau laki mau perempuan, kasuro yang banyak, dohakuhu
terketawanya. Orang yang banyak ketawanya, qallats, maka akan sedikit haibatuhu, kewibawaannya. Ini yang pertama. Semakin orang itu suka bercanda, di mana-mana bercanda, gocek mulu, maka justru orang seperti itu nggak ada wibawa-wibawanya. Jangankan di hadapan orang lain, di hadapan keluarga aja nggak ada wibawanya. Yang bercanda mulu kerjaannya. Dia mau serius tetap aja dianggap bercanda. Nah, bercanda yang dimaksud di sini adalah bercanda yang sampai kelewat batas. Itu justru malah dilarang dalam agama. Tapi bercanda yang masih dalam batasan wajar, bercanda yang dalam rangka mengakrabkan, itu dianjurkan. Nah, di sini kita bisa memilah bahwa bercanda itu ada yang kelewat batas sampai kadang melukai harga diri. Ujung-ujungnya habis bercanda malah berantem. Karena kelewat batas. Ada yang bercanda main fisik, suka nonjok, noyor, apa? Nonjok kepala namanya apa, Pak? Noyor kan? Nah, bercanda begitu itu nggak boleh. Bercanda dengan memanggil panggilan buruk atau membawa nama orang tuanya, seperti itu nggak boleh. Kalau sekedar bercanda dalam rangka mengakrabkan, tidak melukai harga diri, tidak melukai hati orang lain, justru itu dianjurkan. Karena Rasulullah juga bercanda, tapi bercandanya Rasulullah itu menjadi ilmu. Para ulama-ulama kalau ketemu sesama ulama, sesama kiai ya bercanda. Nah, bercandanya ya bercanda ilmu. Tidak bercanda yang ngawur sampai ada kebohongan, ada fitnah yang terjadi, tidak. Di kebohongan bercanda yang sebatas mengakrabkan itu dianjurkan. Dan orang itu memang harus rileks. Rileks dalam arti begini Bapak Ibu. Dia mensikapi masalah tidak perlu serius. Kenapa? Karena dia punya keyakinan segala sesuatu itu sudah ada qadha qadarnya Allah. Jadi setiap sesuatu ada qadha qadarnya Allah, sehingga dia mensikapi masalah itu ya rileks. Rileks karena dia punya keyakinan. Kalau memang ini rezeki saya, ya nanti juga kembali. Kalau memang bukan rezeki, walaupun sudah di tangan ya pasti lepas. Sehingga dia menyikapi apapun masalah hidupnya, rileks, tidak tegang, tetap santai, tetap bisa tersenyum, tetap bisa bercanda dengan keluarga, bercanda dengan teman, sebatas untuk mengakrabkan. Bahkan di sini sampai dijelaskan dalam riwayat yang lain, iyyaka wa kasratad dhahiki. Takutlah kamu pada sikap banyak tertawa. Takutlah pada sikap banyak tertawa. Kenapa harus takut dengan banyak tertawa? Fa innahu yumitul qalba. Karena orang yang banyak tertawa itu bisa membuat mati hatinya. Bercanda mulu, nggak ngerti tempat, nggak ngerti waktu. Lagi ngaji bercanda. Mau sholat bercanda, kayak bocah itu loh Bu, mau sholat bercanda, habis sholat ya bercanda, malah kadang-kadang di dalam sholat masih bercanda. Percandaan semacam itu justru membuat hati ini mati. Kenapa mati? Ya karena dia hobi bercanda, sehingga dia tidak bisa menerima ilmu, tidak bisa menerima nasihat. Tapi jangan sampai tidak bercanda, jangan sampai tidak bercanda, tetap bercanda, yang penting jangan kelewat batas, sebatas mengakrabkan. Contoh umpamanya seorang kiai, di mana-mana dia tampil wibawa, di rumah kok masih tampil wibawa, yang nggak nyaman, istrinya yang nggak nyaman, anaknya juga nggak nyaman. Kalau di rumah ya sudah, berlakulah sebagaimana ayah, sebagaimana suami, ya bercanda, ya guyon, sebatas itu. RW di mana-mana dihormati, ya jangan terus jaga image begitu.
tetap ya bercanda sebatas mengakrabkan, dan itu penting. Jadi jangan sampai salah paham terus enggak mau bercanda sama sekali, diem terus, ketemu tetangga diem, ketemu istri diem, ketemu keluarga diem aja di pojokan gitu. Ternyata diem-diem ngabisin nasi, ngabisin apa. Ya itu malah jelek, jadi ya tetap bercanda. Itu yang pertama, sehingga bisa menyebabkan hati yang mati. Wa yazhabu nural wajhi, orang yang banyak bercanda sampai kelewatan itu menghilangkan cahaya wajah. Cahaya wajah itu artinya nur, nurnya itu hilang. Nur itu apa? Nur itu adalah kewibawaan, haibah, kewibawaan. Orang kok bercanda sampai kelewatan, udah kayak apa namanya, pelawak, mengada-ada, penuh dengan kebohongan candaannya, itu cahaya wajahnya akan hilang. Glowing mah tetap kelihatan glowing, emang pakai make up. Tapi kalau cahaya itu udah ada, dilihatnya nggak enak, Pak. Dilihatnya itu nggak bisa sedep, nggak enak. Beda dengan orang yang tetap jujur, walaupun bercanda tetap jujur, nggak bohong, nggak nyebar fitnah, wajahnya enak dilihat. Walaupun nggak glowing, butek namanya, ya tetap aja enak gitu loh Bu. Jadi ini namanya nur. Nur itu lahir dari dalam. Ibu paham butek? Paham ya? Gitu. Gitu. Jadi nur itu artinya cahaya yang lahir dari dalam diri seseorang. Kalau bahasa kerennya inner beauty, kecantikan yang muncul dari dalam. Begitu. Jadi nggak usah pakai skincare, udah kelihatan enak aja dilihat Bu. Gitu. Pasti Bapak juga akan bisa melihat, menilai dan melihat. Ada orang itu sekilas ganteng, begitu ngobrol baru 2 menit bosenin, udah bosenin. Ada orang yang kelihatannya nggak ganteng, cuman diajak ngobrol makin lama kok makin enak, nyaman gitu, menenangkan, damai. Nah, itu loh, orang seperti itu ada nurnya, ada nur cahayanya. Sama seketika Bapak ngobrol sama Pak RW, nyaman apa gelisah? Itu tergantung nurnya itu loh Pak. Kalau Bapak, kalau Pak RW nurnya bagus, nyaman, ngopi bisa nambah. Tapi kalau nurnya udah gak bagus, gedek aja bawa aja. Gitu. Nah itu bisa menyebabkan hilangnya nur dalam diri seseorang karena bercanda yang kelewatan. Yang kedua, nasihat dari Umar bin Khattab, manistakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Manistakhaffa, man siapa saja, istakhaffa yang meremehkan, bin nasi kepada manusia, ustukhiffa bihi, maka dia pasti akan diremehkan orang lain. Jadi meremehkan orang pasti akan diremehkan orang lain. Ini sudah menjadi hukum alam. Siapa yang memuliakan pasti dimuliakan. Siapa yang bisa menghargai ya dihargai. Tapi siapa yang meremehkan ya pasti akan diremehkan. Cepat atau lambat, entah kapan pasti diremehkan orang. Nah, meremehkan ini bagian dari kesombongan. Meremehkan itu bisa macam-macam bentuknya. Ada yang dengan lisan, ada yang dengan bahasa tubuh, ada yang dengan bahasa isyarat. Nah, jadi yang tahu sikap kita itu ya diri kita sendiri. Ketika ada seseorang diajak ngobrol tapi buang muka mulu, nah mungkin dia memang lagi meremehkan kita. Buang muka, dia cok ngomong buang muka, nggak mau ngadep gitu, nggak mau. Diajak ngobrol serius malah main handphone, itu namanya orang ngeremehin kita. Saya kalau kedatangan tamu lagi ngajak ngobrol
Kok malah dia main handphone, otak-atik saya tinggal masuk. Enggak saya usir, enggak. Saya tinggal masuk. Masuk, saya ngerokok di dalam sebatang, 2 batang, baru keluar. Kok masih megang handphone lagi, saya masuk lagi. Enggak saya usir. Kemudian dia datang niatnya mau ngobrol sama saya, kok malah otak-atik HP. Ya, ini namanya meremehkan. Nah, bahasa tubuh itu bisa kebaca. Dan ini bagian dari minasyaiton. Itulah cara setan menggoda seseorang. Karena meremehkan orang itu bagian dari kesombongan dan itu bagian dari setan. Dibisikkan dalam hati kita, ngapain sih orang begitu dilayanin? Nggak penting juga. Nah, bahasa nggak penting juga itu loh Pak. Itu suka muncul Pak. Nah, itu jangan sampai. Apalagi sebagai pejabat yang dibutuhkan tanda tangannya, stempelnya, itu ya. Jangan kok karena yang datang itu ya dia lagi datang pasti tangan kosong doang ini. Jangan Om ya. Siapapun dia ya kita layanin gitu. Jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita. Kayak tadi datang terus datang lagi. Saya udah gelisah, udah mau maghrib ini tamu kok gak pamit-pamit. Maka saya terlambat ya tadi. Itu. Ya sudah memang begitu. Dan yang paling sulit ya menjaga hubungan dengan manusia, Pak. Kita tidak boleh mengabaikan hubungan dengan manusia. Karena pada akhirnya kita secara ritual rajin, kita rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, tahajud tiap malam, baca Quran tiap hari. Terus kok Bapak meremehkan orang lain, maka seluruh ibadah itu menjadi sia-sia di hadapan Allah. Sia-sia. Maka ketika di dalam hati kita, Pak, Bu, ini kita lagi rajin nih ibadah, lagi rajin-rajinnya. Tiba-tiba Bapak menganggap saya yang lebih berhak memimpin imam sholat. Saya yang lebih pantas untuk memimpin doa. Saya yang kelihatannya lebih mustajab doanya. Ada perasaan begitu dalam diri kita. Hati-hati, di situ iblis sudah masuk ke tubuh kita. Ketika kita rajin-rajinnya ibadah, terus muncul rasa pede, rasa percaya diri, saya yang lebih pantas jadi imam, saya lebih dan seterusnya, itu berarti iblis sudah masuk dalam tubuh kita. Harusnya bagaimana? Harusnya ketika kita lagi rajin-rajinnya ibadah, yang muncul tuh hawa takut. Disuruh imam, enggak, takut gak sah. Suruh doa, enggak, yang lain takut doa saya gak diterima oleh Allah. Ada rasa khawatir, bukan malah kepedean. Nah, ketika muncul rasa kepedean semacam itu, justru itu yang bermain iblis, Pak. Merasa saya lebih berhak jadi imam, lebih berhak mimpin doa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, perasaan itu hati-hati, Pak. Karena itu yang sering muncul dalam diri seseorang. Bapak kalau lagi rajinnya ibadah, pede, apa malah minder? Jujur. Malah pede kan? Udah gua aja yang doa. Weh. Begitu dia. Udah gua aja yang imam. Dia merasa dia yang paling berhak. Kepedean itu loh Pak yang akan merusak ibadah orang itu. Tanpa disadari dia udah meremehkan orang lain. Merasa dirinya yang paling berhak, tanpa disadari meremehkan orang lain, dan itu menghapus seluruh pahala kita. Gitu. Dan itu memang butuh dilatih Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang saya lah kiainya, saya yang harus jadi imam. Kan saya di sini nggak pernah jadi imam kan Bu? Enggak, saya mah takut kalau nggak sah. Biarin yang lain. Di Al-Barkah juga begitu. Saya masih nengok-nengok, kalau masih ada orang yang saya suruh,
jadi imam. Kenapa? Jangan sampai muncul kepedean saya. Nah, rasa pede itu bahaya, nanti yang bermain iblis. Sehingga orang itu akan rajin sholat, rajin ngimamin, bukan dalam rangka mencari ridhonya Allah, tapi takut kalau kedudukan imam tergeser oleh orang lain. Nah, itu yang bahaya. Jelas Pak? Begitu Om, jangan ngimam mulu. Jangan ngimam mulu. Kali-kali di belakang biar gantian, biar perasaan itu nggak ada dalam diri kita, dan itu membahayakan Pak. Itulah godaan iblis yang terselubung itu begitu. Ini yang dulu saya menjadi muskil. Muskil itu merasa berpikir susah. Saya punya kiai, contoh kiai saya Bayai Mustamir, Mbah Maimun Zubair, dan yang lain-lain. Kalau Jumatan itu suka datang belakangan. Jumatan itu datang belakangan, minggir di pojok begitu. Kalau orang-orang awam datang duluan, saf paling depan biar kebagian pahala gunung Uhud, gitu kan. Kok saya bilang begini dulu waktu masih jadi santri, saya bilang begini, kok kiai Jumatan datang belakangan sih, gitu ya. Begitu semakin kesini semakin paham, semakin oh ternyata alasannya seperti itu. Jangan terus Bapak selalu ngambil saf paling depan, seakan-akan saf depan itu udah Bapak booking pokoknya, orang lain nggak boleh ini pasti. Jangan, itu nanti malah merusak hati diri kita sendiri. Yang kedua, alasan beliau minggir setiap kali lagi nggak bertugas itu minggir, mojok begitu, memberikan kesempatan kepada yang bertugas seluas-luasnya tanpa dibayangi rasa grogi. Dan itu saya rasakan. Saya itu udah dapat permintaan 2 khotib di Al-Barkah. Kiai kalau pas giliran saya, Kiai jangan deket-deket. Ya udah, semenjak itu kalau saya nggak lagi tugas, saya bagian pinggir kiri bu pojok, sehingga imam khotib nggak ngelihat saya. Kenapa sih mundur saya? Ya udah, ya udah saya pinggir. Dan itu penting. Om Rio nggak usah begitu, karena nggak ada yang minder, jadi nggak usah. Jadi hal-hal seperti itu menjadi penting, menjaga perasaan orang lain. Itu Pak ya. Baik, selanjutnya yang ketiga. Waman aksara min syai'in urifa bihi. Waman dan siapa saja aksara yang lebih banyak, lebih ahli min syai'in dari sesuatu hal, urifa bihi maka dia akan dikenal atau dikenal dengan masyhur, akan mudah dikenal dengan masyhur, populer lah. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak pengen masyhur, Bapak pengen terkenal, gampang, tekunin aja. Kalau nggak bisa banyak bidang, satu bidang aja ditekunin, pasti Bapak akan masyhur. Betul kan? Jadi kalau nggak bisa banyak bidang, satu bidang, umpamanya apa? Masalah kelistrikan, oh ini ahli nih, udah listrik urusan pasti si A. Nah, gitu. Masyhur itu pasti, karena ditekunin. Jadi gampang sebenarnya Pak, rumus hidup itu tekunin. Kalau nggak bisa beberapa bidang, satu bidang aja ditekunin, ditelatenin, nanti insya Allah cepat. Urifa bihi, dikenal banyak orang, masyhur. Sehingga itu, kalau toh itu pekerjaan akan menjadi ladang pekerjaan, ladang ekonomi yang baik. Kalau toh itu keilmuan, ya akan menjadi seorang ahli, seorang pakar yang akan memberikan pencerahan kepada orang lain. Jangan kayak kelompok yang ketiga. Jadi orang itu terbagi 3 Pak. 1, orang yang banyak tahu tentang banyak hal. Ini kelompok paling tinggi Pak. Banyak tahu tentang banyak hal. Orang yang banyak tahu tentang sedikit hal. Dia sedikit tapi serius.
banyak tahu tentang sedikit hal. Yang ketiga, orang yang sedikit tahu tentang sedikit hal. Kelompok ketiga. Yang parah, orang yang sok tahu tentang banyak. Nah, ini yang parah itu, Pak. Itu. Sok tahu mulu. Kalau ada orang ngomong nyela mulu, kayak paham politik, ngomong politik, bola ngomong bola, paham agak. Cuman ngutip-ngutip doang. Nah ini Sayyidina Umar memberikan nasihat, kalau pengen masyhur dikenal orang, ya udah tekunin walaupun cuma satu bidang, dan itu menjadi pintu kebaikan, pintu rezeki kalau tahu urusan pekerjaan. Begitu, Pak. Nah, saya punya teman di Jakarta Menteng itu Jakarta apa? Teman saya ini kebiasaannya itu cuman sederhana, Pak, yaitu ngurusin jenazah. Udah itu tok kebiasaannya. Suruh baca kitab nggak bisa, suruh khotib nggak bisa, cuman dia bisanya ngurusin jenazah, nalkin, tahlil, udah gitu doang. Lo itu bisa buat beli rumah, beli mobil, berangkat haji, berangkat umroh. Kenapa? Karena ditekunin. Nah, kebetulan Jakarta Pusat jarang orang bisa ngurusin mayit, jadi laris manis, Pak. Begitu. Itu contoh konkret. Cuman menekuni satu bidang itu bisa untuk menjadi itu. Jangan mentah semua dipelajari tapi semua mentah, ya nggak jadi apa-apa. Satu bidang nggak apa-apa, tekunin. Itu akan menjadi keberkahan. Nah, ini nasihat Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Bapak Ibu kalau mendidik anak, jangan keburu nafsu. Kadang-kadang orang tua itu terlalu memaksakan diri. Anak saya harus pinter matematika, bahasa Inggris, ini, terus main bola, main ini. Wah, pengennya anak tuh top semua. Jangan, nanti anaknya stres. Bisa enggak stres, iya. Biar selesai satu-satu, biar tuntas satu-satu. Itu yang kami lakukan mendidik anak. Karena saya sama bundanya kadang-kadang beda pendapat masalah konsep mendidik anak. Seperti anak saya, waktu saya pertama mau memondokkan, bundanya pengen hafal Quran dulu. Saya pengennya kitab dulu. Akhirnya kitab dulu, satu-satu. Kitab 6 tahun selesai. Udah selesai, nanti baru menghafal Quran. Jadi kakaknya, anak saya pertama ini programnya habis ini ngafalin Quran baru. Kenapa nggak sekaligus ngafal Quran sambil belajar kitab? Hasilnya nggak bisa maksimal. Hasilnya nggak bisa maksimal. Satu-satu aja. Nanti insya Allah menjadi kualitasnya lebih baik, dan itu menjadi sebuah sebuah keahlian. Kitab ayo, Quran juga ayo. Jangan mentah, kalau mentah semua malah nggak jadi apa-apa. Gitu. Nah, kadang-kadang orang tua itu kan memaksakan diri, anaknya harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, akhirnya malah nggak jadi apa-apa. Begitu caranya. Selanjutnya, yang keempat, waman kasuro kalamuhu kasuro suktuhu. Waman, dan siapa saja, kasuro yang banyak. Apa yang banyak? Kalamuhu, ngomongnya. Orang kalau banyak ngomong, kasuro saktuhu, maka akan banyak jatuhnya, banyak salahnya, banyak dosanya. Semakin kita banyak ngomong, semakin banyak kita jatuh dalam kesalahan. Namanya orang ngomong itu kadang-kadang terbawa suasana, bisa berlebihan. Yang harusnya A bisa berubah jadi B. Yang harusnya 100 bisa berubah jadi 100 sekian. Ditambah-tambahin, kadang dikurang-kurangin. Udah gitu kadang-kadang dibumbuin dengan bohong-bohong dikit, biar pantas, biar sedep katanya. Makanya hati-hati menjaga lisan kita, karena orang paling gampang jatuh dalam dosa itu dari lisannya. Kalau tangan
Anggota tubuh yang lain enggak segitunya Pak. Tapi kalau mulut itu gampang sekali jatuh dalam dosa. Siapa saja, tidak hanya orang awam, kiai juga begitu. Kalau nggak hati-hati ya bohong lagi. Ceramah ternyata bohong. Dia bilang mengutip dari kitab-kitab yang mana? Ternyata dicek nggak ada, itu kebohongan. Nah itu hati-hati juga. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain dinyatakan begini Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'azzabul lisanu bi'adzabin la yu'azzabu bihi syai'un minal jawarih. Di hari kiamat besok lisan kita nih yang suka bohong akan disiksa lebih pedih daripada anggota tubuh yang lain. Sama-sama berbuat dosa, antara lisan dengan tangan sama-sama berbuat dosa. Siksaannya lebih pedih kepada lisan yang berbuat dosa. Kenapa demikian? Dijelaskan karena dosa yang disebabkan lisan ini itu gampang menyebar kemana-mana. Beda dengan dosa yang dilakukan oleh tangan atau kaki kita. Ini kita umpamanya tangan kita nyolong mangga. Udah, itu dosanya di situ doang Pak. Tapi kalau lisan kita yang berbuat dosa, bohong umpamanya. Ini saya bohong di majelis ini. Kan Bapak Ibu pada percaya nih. Terus Bapak Ibu sampaikan ke keluarganya, ke tetangganya. Padahal itu kebohongan. Menyebar. Jadi dosanya cepat menyebar yang disebabkan oleh lisan. Sehingga nanti lisan itu lebih pedih siksaannya daripada anggota tubuh yang lain. Makanya ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Nah itu akhlak Rasulullah kan begitu. Ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Diamnya pun harus baik. Jangan diam tapi ngeselin. Ada nggak diam ngeselin Pak? Ada kan? Udah jelek manyun lagi ya, tambah keselin kan itu. Jadi ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Dan diamnya pun harus baik sehingga orang tetap nyaman di sebelah kita. Ini diem tapi manyun kayak nyimpen sesuatu gitu ya. Jadi orang ngelihat itu gedek bawahnya itu. Nah itu maksudnya jaga lisan, karena lisanmu, mulutmu adalah harimau. Ini dijaga. Ini kan cuma bercanda, nggak ada bercanda Pak. Semua dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kalimat yang keluar dari lisan kita kecuali di situ ada raqib atid yang mencatat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang kelewatan. Apapun yang diucapkan dicatat oleh malaikat. Ini bercanda apa tidak? Kita nggak bisa membohongin Pak. Di kehidupan, di persidangan akhir semua akan ditunjukkan. Kamu nggak bohong, kamu asli. Kamu ternyata bercandanya itu bohong, bukan asli. Semua akan terurai. Makanya lisan ini itu sangat membahayakan. Dan orang menjadi mulia karena lisannya, orang menjadi hina juga karena lisannya. Rumah tangga pecah, cerai berai ya gara-gara lisan. Sampai suami istri udah hidup puluhan tahun lo bisa cerai Pak, itu gara-gara lisan. Coba kalau lagi marah tapi nggak usah ngomong, kan nggak bakal cerai. Ya Pak, ini lagi marah nih, tapi jangan ngomong, nggak bakal cerai Pak. Paling yang pecah ya piring, pintu gitu doang kan, nggak apa-apa, bisa dibeli lagi. Tapi kalau udah cerai, susah itu. Makanya Bapak kalau lagi marah diem. Dan itu tanda-tanda keimanan seseorang. Orang itu kalau imannya bagus, kalau lagi marah justru diem. Beda dengan orang yang imannya tipis atau nggak punya iman. Kalau lagi marah, nyap. Apa baik dibangkit diomong. Dosa udah 10 tahun yang lalu dibangkit lagi.
Ya, itu bisa ngukur diri kita ini gimana kalau lagi marah, ketahuannya di situ, Pak. Nah, yang kelima, waman kasura saktuhu qalla hayauhu. Waman dan siapa saja kasura yang banyak, suktuhu boleh, sakotuhu boleh, orang yang banyak kesalahannya, qalla maka sedikit hayauhu rasa malunya. Orang kok salah mulu, udah tahu salah masih ngomong terus. Orang seperti itu berarti nggak punya malu, sedikit rasa malunya. Udah salah bukannya berhenti terus aja, Pak. Bukannya minta maaf masih aja terulang lagi. Nah, itu namanya orang nggak punya malu. Ini hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah juga sama. Ya Allah, saya khilaf, saya lupa, ya Allah ampuni. Setiap hari loh. Khilaf kok setiap hari. Itu namanya orang nggak punya malu, malah justru mempermainkan Allah. Nah, ini makanya kalau kita lagi berbuat dosa, istighfar, diinget-inget jangan sampai jatuh lagi. Kalau jatuh lagi dosa yang sama, itu namanya kita nggak punya malu di hadapan Allah. Orang yang nggak punya malu itu dianggapnya meremehkan Allah. Nah itu. Nah, semoga terus Allah pelihara lisan kita, hati. Yang terakhir, Pak. Waman qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka akan sedikit pula sikap waroknya. Warok itu apa? Warok itu kemampuan seorang hamba menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan Allah. Itu warok. Orang kalau nggak punya rasa malu, nyolong itu ya jadi kebiasaan. Orang kalau nggak punya malu, ngambil hak orang, itu ya biasa, nggak ada beban, nggak ada merasa bersalah. Emang nggak punya malu. Orang yang nggak punya malu nggak bisa menjaga diri. Ini barang orang, ini hak orang, ini halal, ini haram. Udah nggak peduli begitu, Bu. Maka malu itu bagian dari iman. Semakin besar rasa malu seseorang, dia akan semakin bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Malu dengan takut derajatnya lebih tinggi malu. Ini sering saya sampaikan. Malu dengan takut derajatnya lebih tinggi malu. Kalau takut itu bisa hilang rasa takut itu ketika yang ditakuti nggak ada. Kemarin banyak laporan kaki sapi hilang 1. Ada laporan torpedo pada hilang. Torpedo kambing, Pak, pada hilang. Panitia laporan. Masa hilang sih? Bukan hilang kali. Iya, Kiai hilang. Ada yang nyolong. Ah, iya, ada yang nyolong. Ada yang nyolong. Kenapa kok begitu? Gak punya rasa malu. Ya dia biasa, torpedo iris seret masukin kan, iris seret masukin, begitu, Pak. Di sono nggak tahu kalau di sini. Di sono. Itu majelis saya banyak, saya tanyain laporannya begitu, Pak. Kaki sapi hilang 1. Begitu kan ada sapi 8, harusnya 8 kakinya berapa? Kedua. Kalau sapinya 8 kakinya berapa? Begitu mau dibagi hilang 2. Ya ketahuan itu. Ya itulah orang kalau nggak punya rasa malu yang terjadi begitu. Kalau punya rasa malu nggak mungkin sampai nyolong kaki sapi, nggak mungkin. Ya, ini pentingnya malu. Semoga kita terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.